kabar kalian? Tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting tetap di rumah aja. Walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah masing-masing. Karena Tuhan juga hadir di mana saja, termasuk di rumah kalian masing-masing. Yang terpenting tetap beribadah dengan sungguh-sungguh di dalam berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua kalian untuk membimbing kalian selama ibadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi, sama seperti sedang beribadah sekolah minggu. Dan jangan sambil tiduran. Yang terpenting tetap bersemangat dalam memuji Tuhan dan fokus saat mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah kita hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ambil sikap berdoa yang benar, lipat tangan, tutup mata, tirukan KHP berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kami siap untuk beribadah bersama teman-teman kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Kak Yuli, hari ini ibadah kita lakukan ibadah yang spesial. Wah. Kenapa ya Kak Happy ya? Karena hari ini kita memperingati Hari Paskah. Ya, untuk itu kita mau beritakan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus sudah menang mengalahkan maut. Iya. Tuhan Yesus sudah berhasil menebus dosa kita. Kita akan pujikan Stop Ku Mau Katakan. Teman-teman bisa tirukan kakak-kakak yang di sini ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, barui hatiku, sucikan daku terus. Stop, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, kita mau bermain dengan pujian ini. Memuji Tuhan sambil bermain. Nah, permainannya gampang. Ketika nanti musiknya berhenti, nah kita harus pura-pura menjadi patung. Atau tidak boleh apa Kak Yuli? Tidak boleh bergerak. Ya, tidak boleh bergerak. Nanti kalau bergerak akan Hukumannya? ada hukuman. Hukumannya adalah dikelitik. Nah, oleh karena itu kita mau minta bantuan siapa Kak? Siapa aja yang di rumah? Ada papa. Mama, kakak-kakak mungkin Iya. ya. Kalau bisa yang mendampingi kalian dalam ibadah ini, kalian bisa bermain bersama mereka semua. Nah, aturannya seperti itu tadi ya. Kalau Iya. nanti bergerak ketika musik berhenti harus siapa? Dikelitik. Kita coba dulu biar nggak kaget ya. Ayo Om. Kita coba ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, stop. Nah kayak gini nih, kakak-kakak semuanya kayak patung harus berhenti. Gitu ya, mengerti? Kita mulai. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, barui hati
yang gerak enggak ya? Nah, kayaknya tuh masih ada yang gerak. Mama papa tolong tuh yang gerak-gerak, masih gerak-gerak dikelitikin. Kita lanjutkan. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku. Ampuni dosaku. Selamatkan jiwaku, barui hatiku, sucikan daku terus. Stop! Nah, sudah pose. Oke, yang di rumah kayaknya sudah pinter nih. Kita lanjutkan lagi. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop! Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, barui hatiku, sucikan daku terus. Stop! Beri kemuliaan buat Tuhan. Siapa yang di sini bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Masih kurang keras katakan haleluya. Haleluya. Siapa di sini yang sudah makan angkat tangannya? Wah, biar lebih semangat karena sudah sarapan, sudah Betul. mandi ya Kak Happy. Sudah mandi. Kita mau tepuk semangat dulu. Oke, tapi nggak semuanya bisa nih Kak kayaknya. Kita harus ngajarin dulu buat teman-teman Iya. yang belum bisa, kita ajari dulu. Nah, caranya adalah kaki apa dulu Kak? Kaki kanan Kaki kanan 2 dan kali. tangan kanan. Dan tangan kanan. Jadi begini, 1, 2. Lalu ganti ke tangan dan kaki kiri. 2 kali juga. 1, 2. Lalu kali ini beda ya. Satu-satu ya. Satu-satu. Kanan kiri, kanan kiri. Kaki kanan dan tangan kanan. Lalu dilanjutkan tangan kiri. dan kaki kiri. Iya. Begitu ya. Begini. 1, 1. Bisa ya? Kita coba pakai. Coba dulu ya, Ya, kita kita coba cobai dulu. dulu. Tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Jangan sedih, jangan murung, semangat. Yeay! Begitu bisa ya. Tapi tadi yang jangan sedih ke Jangan sedih, ke kanan dulu. Ke kanan dulu, jangan Kepak ke sedih, kanan. jangan Jangan murung, kepak murung. ke kiri. Semangatnya begitu lagi, kaki kanan, kaki kiri Ya, bergantian. Semangat. Semangat. Begitu ya. Dari bawah ambil tenaga dulu, langsung lompat yang tinggi. Yeay, sekali lagi ya Kak, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Jangan sedih, jangan murung, semangat. Yeay. Satu kali lagi. Oke, satu kali lagi. Kurang Harus semangat, Harus semangat. lompatnya harus tinggi. Setinggi-tingginya ya Kak ya. Iya. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Jangan sedih, jangan murung, semangat. Kita Yeay. mau tunjukkan ke dunia ini bahwa kita anak Tuhan Yesus yang hebat. Kita bernyanyi dan menari bersama-sama dengan semangat. Gak boleh malu sampai tetangganya dengar. Tirukan ya. Jangan bilang kau tak tahu. Jangan bilang kau tak mau. Jangan bilang kau tak suka. Jangan bilang kau tak bisa. Dunia tak memberi damai di hati. Dunia tak punya kasih yang nyata. Tunjukkan pada dunia masa mudamu berguna.
hidupmu kudus dan setia. Oh, oh. Jaga sikap dan lakumu, ulurkan tangan membantu, dengan kasih-Mu Kau mengubah dunia. Dengan sungguh-sungguh katakan, jangan bilang kau tak tahu. Jangan bilang kau tak tahu. Jangan bilang kau tak mau. Jangan bilang kau tak mau. Jangan bilang kau tak suka. Jangan bilang kau tak suka. Jangan bilang kau tak bisa. Jangan bilang kau tak bisa. Dunia Tak memberi damai di hati. Dunia tak punya apa? kasih yang Kita mau nyata. tunjukkan bersama-sama. Tunjukkan pada dunia masa mudamu berguna, hidupmu kudus dan setia. Oh, oh. Jaga sikap dan lakumu, ulurkan tangan membantu, dengan kasih-Mu Kau mengubah Kita tunjukkan lagi. dunia. Tunjukkan pada dunia. Masa mudamu berbenah, hidupmu kudus dan setia. Oh, oh. Jaga sikap dan lakumu, ulurkan tangan membantu, dengan kasih-Mu Kau mengubah dunia. Kasih-Mu Kau mengubah dunia. Kasih-Mu kan mengubah dunia. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Haleluya. Yesus. Kita akan berlari pada tujuan karena kita punya Tuhan Yesus yang membimbing kita dan menolong kita. Kita menari bersama-sama dengan semangat. Siapkan kakimu, tanggalkan bebanmu, ayo maju. Siapkan hatimu, bulatkan tekadmu, jangan ragu. Berlari pada tujuan, berlari pada tujuan, panggilan Tuhanmu. Meskipun banyak rintangan, Tuhan menolongmu. Berlari pada tujuan, panggilan Tuhanmu. Taatilah firman Tuhan. Kita siapkan kaki kita, hati kita. Siapkan kakimu, tanggalkan bebanmu, ayo maju. Siapkan hatimu, Siapkan hatimu, bulatkan tekadmu, jangan ragu. Berlari pada tujuan, lari pada tujuan. panggilan Tuhanmu. Meskipun banyak rintangan, Tuhan menolongmu. Berlari pada tujuan, panggilan Tuhanmu. Taatilah firman Tuhan. Kita mau lebih semangat lagi, kita mau berlari pada tujuan Tuhan. Lari Pada tujuan, panggilan Tuhanmu. Meskipun banyak rintangan, Tuhan menolongmu. Berlari pada tujuan, panggilan Tuhanmu. Taatilah firman Tuhan, pahala menunggu yang besar. Pahala menunggu lebih besar. Pahala menunggu. Haleluya. Saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur
karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus menjaga kita semua. Di mana kita pergi, kemana kita akan pergi, Tuhan Yesuslah yang menolong kita. Tuhan Yesuslah yang menjaga kita. Hari ini, pagi hari ini kita akan bersama-sama katakan bahwa kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Hatiku senang, jiwaku tenang, karena ku tahu Tuhan sayang aku. Hatiku senang, jiwaku tenang, karena ku tahu Tuhan ada dalamku. Kemana ku pergi, Tuhan menjagaku. Di mana ku ada, Tuhan menyertaiku. Tak pernah Tuhanku tinggalkanku sendiri, karena Tuhan sayang aku. Dengan sungguh-sungguh katakan, hatiku senang, jiwaku tenang, karena ku tahu Tuhan sayang aku. Hatiku senang, jiwaku tenang, karena ku tahu Tuhan ada dalamku. Kemana ku pergi, Tuhan menjagaku. Di mana ku ada, Tuhan menyertaiku. Tak pernah Tuhanku tinggalkanku sendiri, karena Tuhan sayang aku. Kemana ku pergi, Tuhan menjagaku. Di mana ku ada, Tuhan menyertaiku. Tak pernah Tuhanku tinggalkanku sendiri, karena Tuhan sayang aku. Pagi hari ini, kita semua yang mengasihi Tuhan Yesus, kita angkat tangan kanan kita. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia Tuhan Yesus yang selalu menolong kita, menjaga setiap kita, dan kita bersyukur untuk itu. Kemana ku pergi, Tuhan menjagaku. Di mana ku ada, Tuhan menyertaiku. Tak pernah Tuhanku tinggalkanku sendiri, karena Tuhan sayang aku. Dengan sungguh-sungguh katakan, kemana ku pergi, Tuhan menjagaku. Di mana ku ada, Tuhan menyertaiku. Tak pernah Tuhanku tinggalkanku sendiri, karena Tuhan sayang aku. Kemana ku pergi, Tuhan menjagaku. Di mana ku ada, Tuhan menyertaiku. Tak pernah Tuhanku tinggalkan
Tuhanku sendiri, karena Tuhan sayang aku. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena Tuhan sayang aku. Karena Tuhan sayang aku. Semuanya ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tirukan Kak Yuli berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur karena Tuhan Tuhan mengasihi kami semua. Karena Tuhan terus menolong dan menjaga hidup kami. Pagi hari ini kami menyiapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa bukan? Kita semua bersuka cita. Kita harus selalu bersuka cita sebab kita tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Meskipun hari ini kita tidak bisa berkumpul beribadah bersama-sama, tapi kita tetap bisa beribadah di rumah masing-masing melalui ibadah online ABI. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Siapa di antara kalian yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Iya, luar biasa. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus menyucikan hati kita. Adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Tuhan Yesus ingin kita memiliki hati dan hidup yang baru. Tuhan Yesus ingin kita semua tidak lagi menyimpan dosa di dalam hati dan hidup kita. Sebab orang-orang yang hatinya penuh dosa tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Orang-orang yang hatinya kudus, orang-orang yang hatinya bersih sajalah yang bisa bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana cara Tuhan menyucikan hati kita. Kakak punya sebuah gambar. Hati yang berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Kakak akan menceritakan bahwa hati yang hitam ini adalah gambaran dari hidup kita sebelum kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib menghapuskan dosa kita, hidup kita, hati kita seperti gambar tersebut. Gelap adik-adik. Mengapa gelap? Sebab hati kita kotor, hati kita dipenuhi dengan dosa. Apa saja yang bisa membuat hati kita kotor? Apa saja yang bisa membuat hati kita menjadi gelap? Kita lihat. Yang pertama, mengapa hati kita bisa menjadi gelap? Sebab kita sombong. Sombong membuat hati kita menjadi kotor. Hidup kita menjadi gelap. Mengapa sombong membuat hati kita kotor? Sebab firman Tuhan berkata, orang sombong akan direndahkan. Mengapa direndahkan? Sebab orang sombong tidak bisa menghargai Tuhan. Orang sombong selalu menyepelekan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang sombong menganggap dirinya paling hebat, bisa melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan sendiri. Orang yang sombong sulit diberi nasihat. Orang yang sombong selalu merasa dirinya paling benar.
tidak mau mendengar nasihat orang lain. Berbahaya ya menyimpan sombong dalam hati kita. Kesombongan membuat hati kita menjadi kotor, hidup kita menjadi gelap. Tuhan tidak menyukai orang yang sombong. Berikutnya apa lagi ya kira-kira yang bisa mengotori hati kita? Kita lihat sama-sama. Apa ya? Oh, ternyata bohong juga membuat hati kita menjadi kotor. Hati kita menjadi gelap, jahat. Adik-adik, mengapa bohong bisa mengotori hati kita? Firman Tuhan berkata, para pembohong, para pendusta itu adalah orang-orang yang tidak setia. Mereka selalu ingin berbuat curang hanya untuk mengambil sesuatu yang menguntungkan diri mereka. Orang yang suka bohong tidak disukai Tuhan. Orang yang suka bohong mengotori hatinya, hidupnya. Tuhan tidak suka orang yang bohong. Orang yang bohong tidak bisa dipercaya. Siapa di antara kalian yang masih suka bohong? Semoga tidak ada ya. Kita tidak boleh berbohong lagi. Bohong menyebabkan hati kita menjadi kotor, hati kita menjadi gelap. Bohong di hadapan Tuhan adalah kejahatan. Apalagi yang berikutnya yang membuat hati kita kotor? Oh, iri hati. Nah, siapa di antara kalian yang masih suka iri hati? Iri hati kepada teman, iri hati kepada kakak adikmu. Wah, ternyata iri hati adik-adik itu bisa membuat hati kita kotor. Mengapa iri hati membuat hati kita kotor? Firman Tuhan berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ akan terjadi kekacauan. Mengapa bisa terjadi kekacauan? Sebab karena iri hati, orang mudah bertengkar. Orang mudah menjadi tidak bersatu, tidak saling menyayangi. Tuhan tidak suka kepada orang yang menyimpan iri hati di dalam hatinya. Kalian tidak boleh ya iri hati. Kalian tidak mau bukan? Selalu bertengkar dengan temanmu, selalu bertengkar dengan kakak adikmu. Iri hati membuat hati kita menjadi kotor. Apalagi ya berikutnya kita lihat sama-sama. Ya, benci. Kebencian itu membuat hati kita kotor. Hati kita menjadi gelap. Firman Tuhan berkata, orang yang menyimpan kebencian di dalam hatinya sama seperti orang yang hidup di dalam kegelapan. Dia tidak bisa melihat apapun yang benar. Dia tidak bisa mengerti arah yang benar untuk berjalan. Orang yang menyimpan kebencian dalam hatinya tidak bisa melihat apapun yang benar, apapun yang baik. Tuhan tidak menyukai orang yang menyimpan kebencian di dalam hatinya. Hatinya menjadi kotor. Sebab kalau orang yang menyimpan kebencian dalam hatinya akan berlanjut ke berikutnya hal-hal yang lebih jahat lagi. Yaitu apa adik-adik? Ya benar, orang yang menyimpan kebencian dalam hatinya akan mudah merancangkan hal-hal yang jahat. Atau bahkan melakukan hal-hal yang jahat. Apa itu melakukan hal-hal yang jahat? Melakukan hal-hal yang jahat contohnya menjauhi teman kita, membuli teman kita, melakukan atau merencanakan hal-hal yang membuat orang lain menderita, merencanakan atau melakukan sesuatu yang membuat orang lain celaka, membuat orang lain malu, membuat orang lain rugi, atau bahkan yang melanggar hukum.
Tuhan sangat membenci, tidak suka kepada orang yang hatinya dipenuhi kebencian, bahkan yang hatinya kemudian merancangkan atau melakukan hal-hal yang jahat. Mereka masuk kepada golongan orang-orang yang celaka, yang dijauhi Tuhan. Nah, kita sudah melihat beberapa hal yang bisa membuat hati kita kotor. Adik-adik, bisakah di antara kalian yang bisa menyebutkan apa saja hal-hal yang selain ditempel di kertas tadi, hal-hal yang bisa mengotori hati kita? Coba tanya kepada mama papa di sebelahmu, apa ya kira-kira yang bisa mengotori hati kita, hidup kita? Ada yang bisa menyebutkannya? Ya, benar. Ada yang lain? Bagus. Kita bisa menyebutkan hal-hal lain yang membuat hati kita kotor. Lalu adik-adik, kalau hati kita kotor karena banyak hal tadi, menyimpan hal-hal yang tidak baik, bagaimana cara kita membersihkan hati kita? Apakah yang harus kita lakukan supaya hati kita tidak kotor lagi? Adik-adik, kita tidak bisa melakukan hal apapun untuk membersihkan hati kita. Hanya orang yang penuh kuasa dan orang yang tidak berdosa yang bisa membersihkan hati kita, hidup kita dari semua kejahatan. Kalian tahu siapa yang bisa membersihkan hati dan hidup kita yang kotor dengan dosa tadi? Ya, betul. Kita lihat hanya satu-satunya cara, hanya satu-satunya yang bisa membersihkan hati dan hidup kita. Yaitu siapa, adik-adik? Ya, Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus yang sanggup membersihkan hati kita, menyucikan hati kita, menghapus hati kita yang kotor, menghapus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus karena kasih-Nya, Dia rela berkorban, mati, menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus ingin kita semua memiliki hati yang baru. Adik-adik, kita ingat, ketika kita masih menyimpan dosa, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dosa tidak bisa bersatu dengan Tuhan Yesus yang kudus. Hanya Tuhan Yesus sajalah yang bisa menghapus seluruh dosa kita. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menebus dosa kita, mati di kayu salib, dikuburkan, dan 3 hari kemudian Dia bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat yang indah bagi kita. Kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan kemenangan Tuhan Yesus atas dosa. Hati kita yang tadinya hitam, gelap, dipenuhi dengan dosa, kotor karena dosa, menjadi putih kembali. Tuhan Yesus membuat hati kita bersih kembali. Dengan kematiannya di kayu salib, Dia menebus dosa kita. Dengan kebangkitannya Tuhan Yesus menang atas dosa itu. Dan hati kita yang kotor, dipenuhi dengan dosa, menjadi putih kembali. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menjaga hati kita supaya tetap bersih? Siapa yang tahu? Betul, menjaganya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita mengerti, yang kita lakukan akan menolong kita untuk menjaga supaya hati kita tetap bersih. Tidak lagi dikotori dengan hal-hal yang berdosa. Roh Kudus
akan menolong kita, mengingatkan kepada kita. Firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita mengerti akan dapat kita lakukan, sebab Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Ketika kita mau berbuat jahat, kita ingat firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak melakukan hal yang jahat. Ketika kita mau menyimpan iri hati, aku mau iri hati, aku iri sama temanku. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhan tidak suka orang yang iri hati. Ketika kita mau bersikap sombong, Roh Kudus mengingatkan kita, firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berbuat sombong. Adik-adik, siapa di antara kalian yang rajin membaca firman Tuhan? Ya, puji Tuhan, kalian hebat semua. Kita bisa menjaga hati kita tetap bersih dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya kita baca, tetapi kita mengerti dan kita bisa melakukannya. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita mau hafalkan satu ayat bersama-sama. Oke, siap ya? Semuanya bangkit berdiri. Kakak panggil Kakak Tessa dan Kakak Hana untuk membantu pergerakan menghafalkan ayat firman Tuhan. Semuanya siap? Kita mau menghafalkan ayat Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bisa semuanya? Oke, sekarang kalian coba sendiri di rumah sambil memperhatikan kakak-kakak pergerakan tangan. Kalian yang keras ya menghafalnya, kakak akan pandu dari sini. Mazmur 119 ayat 105. Tepuk tangan semuanya untuk Tuhan Yesus. Kalian hebat, kalian luar biasa. Adik-adik, jangan pernah lupa, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dosa kita sudah dihapuskan. Hati yang kotor sudah menjadi bersih karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan Tuhan Yesus sudah bangkit kembali, naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik untuk kita. Tugas kita adalah menjaga hati kita supaya selalu bersih. Baca firman Tuhan setiap hari, pahami, mengerti, dan dilakukan. Kalian siap? Siapa yang mau menjaga hati kita tetap bersih? Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Sebelum berdoa kita akan pujikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Semuanya bisa ya? Yuk semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyi bersama-sama. Mari adik-adik, kita mau bersama-sama berdoa. Kita akan pujikan lagu ini. Kita angkat tangan kanan kita, lalu tangan kiri kita taruh di dada kita. Kita pujikan bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Kita mau berdoa bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur. kami bersyukur. Tuhan mengasihi Tuhan mengasihi kami semua. kami semua. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kami, dosa kami, hidup kami, hati kami, bersih kembali. bersih kembali. Karena Karena Tuhan Tuhan Yesus Yesus sudah mati dan bangkit dari kematian. dari kematian. kematian. Kemenangan Tuhan Yesus Kemenangan Tuhan Yesus adalah adalah kemenangan kami. kemenangan kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk terus menjaga hati kami selalu bersih. Kami mau selalu rajin membaca firman, membaca firman, mengerti firman Tuhan mengerti firman Tuhan, dan melakukannya. dan melakukan. Kami percaya Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan Yesus menolong menolong kami semua kami semua untuk tumbuh untuk tumbuh menjadi anak menjadi anak yang penuh yang penuh sukacita, sukacita, iman yang kuat, iman yang kuat, menjadi berkat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Siapa mau terima berkat dari Tuhan? Angkat tangan. Bangkit berdiri lagi. Kita akan pujikan lagu Hujan Berkat. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, ya kita. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan. Kita melompat bersama-sama. Yo terima hujan berkat. Yo terima hujan berkat. Yo terima hujan berkat. Yo terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, Tak pernah didengar, dan apa? tak pernah di hati. Ya, semuanya Tuhan sediakan bagi kita mau melompat lagi. Yo terima hujan berkat. Yo terima hujan berkat. Yo terima hujan berkat. Yo terima. Kita mau melompat lebih tinggi. Yo terima hujan berkat. Yo terima hujan berkat. Yo terima hujan berkat. Yo terima berkat Tuhan. Haleluya. Siapa di sini yang mau tetap jadi anak Tuhan yang baik? Wah, kalian keren sekali. Sebagai anak Tuhan, kita harus terus berbuat baik dan menjauhi yang jahat. Karena Tuhan Yesus sayang kita semua dan rela berkorban untuk menghapus dosa umat manusia. Sampai di sini ibadah kita hari ini.
tetap berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau tidak memahami, bisa bertanya ke papa, mama, atau bertanya kepada kakak-kakak sekolah minggu. Oke, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.